Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada video ini kami akan membahas tentang konflik multikultural, mulai dari pengertian, penyebab, konsep, hingga cara penyelesaiannya dalam masyarakat. Mulai dari pengertian multikultural. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan juga budaya. Keberagaman ini disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi hidup dalam satu wilayah yang sama. Nah, keberagaman ini sebenarnya menjadi kekayaan bangsa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut bisa memunculkan konflik. Pengertian konflik multikultural. Konflik multikultural adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan budaya, identitas, nilai, atau kepentingan antar individu maupun antar kelompok. Konflik ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, atau masyarakat. Konflik multikultural tidak selalu berarti pertengkaran besar. Kadang konflik muncul dari hal-hal kecil seperti salah paham, ucapan yang menyinggung, atau sikap tidak menghargai perbedaan. Jika dibiarkan, konflik ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Selanjutnya ada konsep multikultural. Konsep ini menekankan bahwa setiap kelompok budaya memiliki hak yang sama untuk dihargai. Tidak ada budaya yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari budaya yang lain. Semua orang harus diperlakukan dengan adil tanpa melihat latar belakang suku, agama, ataupun ras. Nah, dalam konsep ini, perbedaan itu bukan jadi alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling belajar dan saling melengkapi. Artinya, hidup bersama dalam keberagaman harus selalu dibangun dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan juga keterbukaan. Selanjutnya, konflik dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, konflik multikultural bisa muncul dalam banyak bentuk. Misalnya, konflik antar warga karena perbedaan kebiasaan, konflik antar kelompok karena isu agama atau suku, atau juga ketegangan sosial karena berita yang memecah belah. Seringkali konflik tidak muncul hanya karena perbedaan budaya, tetapi juga karena adanya rasa tidak adil, kurangnya toleransi, dan juga tidak adanya dialog. Jika masyarakat saling curiga dan tidak mau memahami satu sama lain, konflik akan lebih mudah terjadi. Penyebab konflik. Ada beberapa penyebab konflik multikultural. Yang pertama, perbedaan nilai dan juga norma, karena setiap budaya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Kedua, prasangka dan juga stereotip, yaitu penilaian negatif terhadap kelompok tertentu tanpa mengenal mereka lebih jauh. Yang ketiga, ada diskriminasi, ketika suatu kelompok diperlakukan tidak adil. Yang keempat, ada persaingan sumber daya, misalnya perebutan pekerjaan, jabatan, atau juga bantuan sosial. Yang kelima, kurangnya komunikasi, sehingga perbedaan yang ada justru menimbulkan salah paham. Nah, kali ini kita selanjutnya akan membahas tentang contoh-contoh konflik yang ada di keseharian. Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu konflik yang akan saya ceritakan, yaitu pertama, ada konflik yang ketika ini terjadi di saya, yang saya alami. Yang pertama, yaitu ketika saya di SMA. Pertama, itu konflik ketika saya menjabat sebagai OSIS di sana, memiliki tanggung jawab yang besar dan juga ingin memperbagus angkatan. Ini latar belakangnya, teman-teman. Nah, setelah itu ada satu konflik yang dimana terpecah antara kubu yang ingin benar, maksudnya dalam hal maksudnya memperbaiki nama angkatan dan juga memperbagus nama angkatan. Yang satu lagi yang ya udah apa adanya gitu. Ingin jadi angkatan yang apa adanya, jangan nggak mau jaim apa segala macam. Nah, saya ini terlibat di dalam satu angkatan ini, yaitu angkatan saya sendiri, di mana saya ini akhirnya untuk menyelesaikan konflik ini dengan menjembatani antara dua kubu ini, yang pada akhirnya sebenarnya konflik utamanya adalah ketika yang satu terlalu strict dalam peraturan, yang satu lagi adalah ingin adanya kebebasan, yang dimana mereka ini sebagai kelas 12 atau kelas 3 SMA mempunyai rasa yang angkuh gitu sebenarnya, yang ingin di atas gitu. Itu yang sering terjadi, teman-teman. Tapi pada akhirnya saya menginisiatifkan, karena masa kita di akhir kelulusan bermusuhan gitu kan. Akhirnya saya menjembatani masalah itu, menengahi masalah itu dengan bermusyawarah, dengan
poin to poin apa yang ingin disampaikan dan apa jalan tengahnya untuk kedepannya. Pada akhirnya kita bermusyawarah, kita akhirnya di aula ngumpul semua bareng menyelesaikan masalahnya dari masalah angkatan perempuan atau angkatan laki-laki. Itu semua diselesaikan hingga akhirnya kita menjalankan jalan tengah, yaitu kita selesaikan jabatan dulu. Setelah turun jabatan baru kita boleh bebas untuk kasarnya mungkin ya udahlah mau bandel mau gimana pun setelah, yang penting kita selama memenuhi jabatan kita harus tetap mengikuti aturan yang diterapkan dan juga menjunjung tinggi nama angkatan. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk salah satu contohnya. Oke. Nah, selanjutnya itu cara penyelesaian konfliknya, teman-teman. Pertama, itu cara menyelesaikan konflik dalam multikultural dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan berdialog. Tadi kan aku juga pernah menjelaskan kan, dengan adanya bermusyawarah. Itu tuh salah satu cara kita berdialog. Itu berbicara secara terbuka untuk mencari solusi bersama. Lalu kedua, adanya rasa toleransi antar pendapat gitu kan. Entah itu berbeda pendapat ataupun sama, ya kita harus tetap bertoleransi atas masukan dan juga kritikan. Dengan menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak sendiri gitu kan, teman-teman. Terus yang ketiga, adanya pendidikan multikultural, yaitu agar masyarakat sejak dini belajar memahami keberagaman. Itu banyak sekali, karena kita kan banyak juga di suku dan budaya, cara penerimaannya banyak, cara bagaimana kita penyelesaiannya seperti apa tuh banyak. Itu yang harus kita tahu bagaimana caranya kita menengahi ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Dan keempat, itu ada mediasi, yaitu menghadirkan pihak penengah jika konflik sudah cukup serius atau ya bisa diibaratkan nggak tuntas-tuntas, ya kita harus ada pihak ketiga yang menengahi itu gitu. Yang terakhir, ada keadilan sosial, karena konflik ini sering muncul ketika ada pihak yang merasa dirugikan gitu kan. Sudah pasti masalah-masalah seperti ini pasti ada pihak dirugikan, tapi ada juga yang sama-sama rugi gitu kan, dan juga ada juga sama-sama untung, tergantung kondisi dan situasi ataupun masalah tersebut gitu. Dan yang terakhir, penutupan dari kelompok kami, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa konflik multikultural adalah konflik yang muncul karena perbedaan budaya dan identitas dalam masyarakat. Penyebabnya bisa berasal dari prasangka, diskriminasi, kurangnya komunikasi, dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan tersebut. Namun, konflik ini bisa diselesaikan dengan dialog, toleransi, pendidikan multikultural, dan juga sikap saling menghargai, teman-teman. Sebagai masyarakat yang hidup dalam berkeragaman, kita perlu menyadari bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami dan dihargai. Dengan begitu, kehidupan yang damai dan harmoni dapat tercipta dengan semestinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.